selamat datang di YouTube channel aku. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai biaya yang diperlukan seseorang untuk tinggal di Jerman, khususnya bagi para pelajar yang sedang atau akan berkuliah di Jerman. Aku ingin menekankan bahwa jumlah biaya yang akan aku sampaikan nanti itu tiap individualnya bisa berbeda-beda, tergantung dari lifestyle orang tersebut gitu, dan juga tergantung dari lokasi di mana mereka tinggal. Biasanya orang-orang yang tinggal di kota besar pengeluarannya akan jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota kecil. Daripada lama-lama, kita langsung lihat aja biaya apa sih yang paling besar harus dikeluarkan setiap bulannya bagi pelajar, yaitu biaya untuk akomodasi atau sewa tempat tinggal. Akomodasi untuk pelajar itu juga macamnya gitu. Yang pertama adalah Studentenwohnheim. Studentenwohnheim itu adalah komplek apartemen yang dibangun khusus untuk ditinggali oleh para pelajar, dan biasanya harganya murah karena apartemen ini terafiliasi dengan universitas dan juga tersubsidi oleh pemerintah. Makanya harganya juga jauh-jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau kamu sewa apartemen normal lainnya. Makanya juga agak susah dapetin kamar di Studentenwohnheim. Makanya saranku, jika kalian sudah dapat acceptance letters dari universitas kalian, walaupun kalian masih ada di Indonesia, kalian cepet-cepet daftar untuk registrasi kalau kalian butuh gitu kamar di Studentenwohnheim. Nah, harganya pun berbeda-beda ya. Kalau misalnya WG atau tipe kamar yang kalian punya kamar sendiri tapi si kamar mandi dan dapurnya itu harus sharing dengan orang lain, itu harganya dari 200 euro sampai 250 euro biasanya. Nah, ada juga tipe kamar yang namanya Einzelzimmer, yaitu kamar yang di dalamnya sudah ada kamar mandi dan juga ada kitchenette atau dapur kecil gitu. Itu harganya bisa dari 250 sampai 350 euro. Waktu aku kuliah dulu, aku tinggal di WG. Pertimbangannya selain karena murah, juga karena pertama kali aku ke Jerman aku belum punya teman banyak. Jadi tujuanku adalah memperluas lingkungan pertemananku, juga untuk improve bahasa Jermanku gitu. Nah, jadi range harganya itu sekitar 200 euro sampai 350. Aku ambil nilai tengahnya aja, 250 euro untuk miete atau sewa apartemen. Kemudian biaya yang kedua yang setiap orang wajib dikeluarkan setiap bulannya itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di Jerman itu hukumnya wajib. Jadi setiap orang yang ke Jerman pasti dia punya asuransi kesehatan. Ada dua macam asuransi kesehatan. Yang pertama dari swasta, yang kedua adalah dari publik atau dari pemerintah. Yang swasta ini biasanya lebih murah untuk pelajar, sekitar 30 euro sampai 70 euro. Tapi yang di covernya nggak banyak gitu. Contoh kasus temen aku, dia bayar di salah satu perusahaan asuransi swasta 35 euro per bulan. Suatu waktu dia sakit gigi, terus dia harus ke dokter. Kemudian setelah treatmentnya selesai, dia dapat bill, dan hari itu juga di klinik itu juga dia harus bayar bill itu. Kemudian dia kirim billnya ke perusahaan asuransinya dia dengan tujuan mereimburse semua dana yang telah dia bayarkan. Sayangnya hanya setengah dari billnya yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu. Makanya jika kalian punya keadaan finansial yang mencukupi, aku sarankan lebih baik ambil public insurance seperti TK atau AOK, dan harganya itu sekitar 90 sampai 180. Terakhir aku bayar asuransi kesehatan sebagai pelajar itu sekitar 98 euro. Jadi aku bulatkan aja 100 euro untuk asuransi kesehatan. Kemudian biaya pulsa atau telepon. Nah, biaya pulsa ini juga bermacam-macam harganya. Kalau aku pribadi sendiri, aku mengambil paket pulsa 15 euro dari Vodafone. Dan itu tuh aku udah dapat 4 GB, dan juga aku bebas telepon, bebas SMS ke semua nomor yang berada di European Union. 4 GB menurut aku itu udah banyak banget, bahkan lebih dari cukup. Karena jika aku butuh wifi, di rumahku ada wifi, juga di universitas juga ada wifi. Jadi kayaknya 4 GB satu bulan itu lebih dari cukup menurutku.
Kemudian biaya yang berikutnya adalah internet. Nah, internet ini juga bervariatif harganya dari 20 euro sampai 65 euro. Aku pakai paket data yang cuma 20 euro. Tapi paket internet ini itu untuk satu rumah. Karena aku tinggal di WG alias aku share tempat tinggal aku, jadi satu rumah itu ada sekitar 4 orang. Jadi 20 euro dibagi 4 orang, setiap orangnya harus membayar cuma 5 euro untuk wifi internet di rumah. Kemudian biaya yang gak kalah banyaknya juga adalah biaya untuk konsumsi atau untuk makan. Nah, seperti yang di awal aku bilang, ini tuh tergantung dari gaya hidup masing-masing. Ada orang yang bisa masak tiap hari, yang punya willingness buat masak tiap hari gitu. Ada juga orang yang nggak bisa masak tiap hari, harus beli keluar tiap hari. Pasti pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan orang yang masak tiap hari gitu. Nah, kalau aku dulu in between gitu. Jadi aku orangnya kalau aku punya waktu gitu aku masak. Kalau misalnya biasanya tuh weekend aku masak. Tapi ada juga waktu dimana aku nggak mood masak atau lagi musim-musim ujian, banyak tugas. Biasanya aku prefer untuk beli makanan. Jadi aku coba mengimbangkan antara masak sendiri dan juga beli gitu. Nah, budget yang aku sisihkan untuk makan itu sekitar 250 euro per bulan. Nah, balik lagi ini bisa lebih rendah dan juga bisa lebih tinggi ya. Nah, setelah itu budget yang berikutnya adalah uang semesteran. Nah, uang semesteran itu sebenarnya dibayarkan satu kali per 6 bulan. Karena kan satu semester 6 bulan ya. Tapi aku ingin memasukkan ini ke dalam budget bulanan aku. Jadi biar nggak kaget guys. Jadi pas nanti di akhir 6 bulan ini kan harus dibayar semester berikutnya. Nah, aku udah ada gitu budgetnya untuk itu. Biaya semesteranku terakhir itu sekitar 320 euro. Jadi kalau aku bagi 6 itu sekitar 53 euro per bulannya harus ada di rekening bank aku untuk bayar semester nanti gitu. Nah, selanjutnya adalah biaya untuk jajan. Nah, ini tuh menurut aku wajib ya, karena kita kan pasti juga pingin membahagiakan diri kita yang udah belajar atau bekerja keras gitu kan. Nah, aku membudgetkannya itu cuma 100 euro maksimal per bulannya. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen beli baju baru atau aku lagi pengen beli make up baru, beli skincare baru gitu kan perempuan, atau jalan-jalan, biasanya aku ngambil si uangnya itu dari budget jajan aku, atau itu kayak uang tak terduga gitu loh. Gitu guys. So, jadi kalau aku akumulasiin semuanya, biaya yang aku butuhkan selama 1 bulan tinggal di Jerman itu sekitar 750 euro. Nah, balik lagi ini bisa lebih rendah atau juga ini bisa lebih tinggi, tergantung dari habit kalian gitu. Misalnya kalian orang yang nggak suka jajan, kalian sukanya masak tiap hari, pasti pengeluaran kalian bisa jauh-jauh lebih rendah daripada 750 euro. Tapi kalau kalian tiap bulan harus shopping beberapa kali gitu, itu pasti pengeluarannya juga bakalan jauh dari 750 euro. Nah, ada juga orang yang nanya sama aku, Kak, bisa nggak sih kalau kita kerja sambil kuliah? Jawabannya, bisa banget. Tapi kalian juga harus take consideration gitu ya, kalau apakah kemampuan kalian itu bisa nggak sih untuk berkonsentrasi di dua pihak atau dua bidang gitu. Misalnya kalian di lain sisi kalian harus belajar, tapi kalian juga punya tanggung jawab untuk bekerja gitu. Kalau aku pribadi itu agak susah. Makanya kalau kalian bisa ya bisa aja. Dan perlu diingat kalau pelajar itu hanya diperbolehkan kerja selama 20 jam per minggu dan berpenghasilan 450 euro per bulan. Itu yang maksudnya itu yang tertera atau tertera di visa kalian. Kalian tidak boleh kerja full time yang kayak orang normal lainnya seperti 40 jam per minggu gitu. Enggak, cuma 20 jam. Nah, makanya aku bilang di awal, kalau kalian keadaan finansialnya cukup atau kalian udah punya beasiswa dan beasiswa kalian cukup, saranku adalah
fokus untuk belajar dulu dibandingkan dengan kerja. Karena kebanyakan kerjaan untuk belajar itu kerjaan yang menguras fisik kalian gitu, seperti misalnya pelayan restoran atau cleaning service atau loper koran yang kerjanya pagi-pagi. Pasti kan kalian setelah bekerja itu merasa capek kan, dan juga semangat untuk membangun mood untuk belajar laginya juga kan pasti susah ya. Makanya menurut aku kalau kalian punya finansial yang cukup, lebih baik kalian konsentrasi untuk sekolah dulu. Tapi beda cerita kalau misalnya kalian punya kerja di universitas yang kayak misalnya kalian bantu dosen kalian. Menurut aku itu sih nggak apa-apa ya, karena sekalian kalian menambah wawasan gitu guys. Jadi kayaknya itu aja yang bisa aku sharing untuk kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa kirim emailnya ada di description box di bawah. Tapi kalau kalian ingin DM aku per Instagram, aku itu juga welcome di Instagram aku @disilota. Terima kasih, sampai jumpa kembali.